Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang instalasi listrik, yaitu saklar tunggal ya. Untuk saklar tunggal, adapun simbolnya seperti ini, simbol dari saklar tunggal. Ini untuk konstruksinya, yaitu untuk on dan off, terhubung dan terputus. Kemudian di sini ada skema instalasi dan skema pelaksanaan. Untuk skema instalasi ini adalah untuk menyingkat gambar. Kalau skema pelaksanaan ini adalah gambar dalam bentuk yang sesungguhnya sebenarnya. Kemudian di sini misalnya ada sebuah soal, gambarlah skema instalasi dan skema pelaksanaan dengan ketentuan MCB terhubung dengan sumber listrik, satu saklar tunggal dan satu lampu. Dengan ketentuan saklar tunggal ini untuk on dan off lampu. Maka kita gambar skema instalasinya, MCB terhubung dengan sumber listrik, satu saklar tunggal, satu lampu. Ketika sudah menggambar skema instalasi, kita melanjutkan menggambar ke skema pelaksanaan. Skema instalasinya cukup sampai di sini, namun gambar ini belum selesai, yaitu untuk mengetahui berapa jumlah banyak pengkabelan, kita mengetahuinya dari skema pelaksanaan. Ini untuk gambar yang garis putus-putus ini adalah 0. Adapun yang garis lurus seperti ini adalah yang fasa ya, atau pas yang fasa. Kan syarat sebuah lampu itu menyala apabila lampu tersebut terdapat tegangan pas dan 0, ya kan? Misalnya di sini sebuah lampu PLN, ini kabel pas, ini yang kabel nolnya, kemudian ini sumber PLN-nya. Sudah, kalau lampu ini mendapatkan aliran yang pas dan aliran yang nol, maka lampu ini akan menyala. Nah, untuk menghidupkan dan mematikan lampu tersebut, maka diberikan saklar. Nah, untuk saklar ini adalah terletak di bagian yang kabel pas ya. Nah, ini PLN. Nah, sudah. Nah, ini untuk on dan off, kan on off lampu diberi saklar. Nah, kembali lagi, di sini kabel pasnya yaitu sumber listrik melalui MCB. Kemudian ini kita gambar saklar tunggal dan juga lampu. Jadi ketika MCB ini sudah terhubung dengan arus listrik dalam keadaan on, masuk menuju ke saklar tunggal ya. Ketika saklar tunggal ini di-on-kan, maka arus mengalir menuju ke lampu, kemudian nolnya langsung ke sumber, sehingga lampu itu pun akan menyala. Untuk meng-on-off-kannya ya lewat saklar tunggal ini. Nah, di sini sudah dapat aliran pas, sudah dapat aliran nol. Maka kriteria lampu menyala sudah terpenuhi. Kalau sudah skema pelaksanaan ini sudah digambar, kita kembali lagi ke skema instalasi untuk mengetahui berapa banyak jumlah kabelnya. Kita mulai dari sumbernya, yaitu MCB di sini. Nah, ini dari ujung sini ke sini ada berapa? Nah, kita lihat ini, kan dari ujung sini, ini kabel pas, ini kabel nol. Oh, ada satu kabel pas, satu kabel nol. Untuk pengkabelan, kalau seret gini, ini namanya pas. Kemudian kalau nol, ujungnya dikasih buletan.
Ini berarti 1 pas 1 nol. Nah ini kan dari sini 1 pas 1 nol. Kemudian ke sakar tunggal. Nah ini sakar tunggal ke bawah kan. Nah, berapa kabelnya sakar tunggal? Kita lihat di skema pelaksanaan ada 1 2. Oh ada 2 pas semuanya. Nah, sudah. Kemudian dari sini, dari ujung sini ke sini, yaitu antara sakar tunggal dan antara lampu. Nah, berapa ini? Oh ada 2, 1 pas 1 nol. 1 pas 1 nol. Kemudian sekarang lampunya, lampu kan ke bawah, berarti berapa kabelnya? 1 pas 1 nol. Ada 2, 1 pas 1 nol. Nah, sehingga sudah terselesaikan untuk skema instalasi dan juga skema pelaksanaannya. Ya, ini sudah selesai. Kalau yang ini tadi kan 1 sakar tunggal untuk menghidupkan 1 lampu. Nah, sekarang kita kembangkan, yaitu sakar tunggal untuk menghidupkan 2 lampu, yaitu lampu 1 dan lampu 2. Nah, jadi ini nanti cara kerjanya yaitu sakar tunggal inti untuk menghidupkan lampu 1 dan lampu 2. Ini sebagai skema instalasinya, yang bawah ini sebagai skema pelaksanaannya. Ini sebagai skema pelaksanaannya. Jadi dari kabel fase, kabel fasa, ini kabel nolnya, ini MCB. Jadi ketika sakar tunggal MCB-nya sudah dalam keadaan on, ketika sakarnya di on kan, maka lampu 1 dapat aliran pas, lampu 2 juga dapat aliran pas, nolnya langsung ke sumber, sehingga lampu tersebut keadaan nyala. Jadi ketika sakar di on kan, lampu 1 dan lampu 2 kondisi menyala. Ketika di off kan, maka lampu 1 dan lampu 2 pun akan padam, akan mati. Nah, ini untuk skema pelaksanaannya. Kemudian di sini ini kan ketemu ya antara kabel pas dan kabel nol, ini kan ketemu. Namun di sini maksudnya kabelnya tersebut tidak terhubung ya. Sebab kalau kabel pas dan kabel nol kalau terhubung kan otomatis akan konsleting. Nah, ini maksudnya tidak terhubung. Nah, di sini untuk kabelnya karena memang sudah beda, dalam gambarnya ini sudah saya bedakan, yaitu kabel nolnya adalah yang putus-putus, sedangkan kabel pasnya ini garis lurus gitu saja. Nah, maka begini saja sudah tidak apa-apa. Namun apabila ada pertemuan antara pas dan pas, yang mana di situ kabelnya tidak terhubung, maka harus diberi jumper. Misalnya gini, misalnya ada pertemuan kabel pas gini, misalnya ada persilangan, pertemuan kabel pas, persilangan. Padahal sebetulnya ini misalnya kabel A, ini kabel B. Padahal di sini sebenarnya kabel tersebut tidak terhubung. Nah, maka harus diberi jumper ya, harus diberi jumper. Seperti ini yaitu gambar jumpernya. Atau bisa juga seperti ini juga boleh. Baik yang menghadap seperti ini atau yang ini boleh dipersilahkan, tapi harus sama. Kalau menghadapnya seperti ini ya seperti ini semuanya. Ini mutlak kalau kabel tersebut sama-sama pasnya. Kembali lagi di sini karena sudah untuk skema pelaksanaannya sudah, tinggal yaitu memberikan jumlah banyaknya kabel di skema instalasinya. Mulai dari sini ya, ada berapa ini? 1 2. Oh ada 2, 1 pas 1 nol, 1 pas 1 nol.
Kemudian sekarang sakar tunggalnya, ini sakar tunggalnya ada berapa kabel, kita lihat 1 2, ada 2 pas semuanya. Kemudian sekarang arah sebelah sini ya, yang sebelah sini yaitu antara sakar tunggal dan lampu 1. Berarti sini kan 1 pas 1 nol, kabelnya 1 pas 1 nol. Kemudian sekarang lampu 1, berapa kabelnya lampu 1? Ada 2, 1 pas 1 nol, kan ke bawah 1 pas 1 nol. Kemudian di atasnya, di samping sini antara lampu 1 dan lampu 2, ada 2, 1 pas 1 nol, 1 pas 1 nol. Kemudian sekarang lampu 2 ada 2, 1 pas 1 nol. Jadi dari sini ya, untuk saklar itu selalu kabelnya pas semuanya ya untuk saklar. Untuk gambar yang ketiga ini saya kembangkan lagi ya, yaitu MCB ini selalu melewati sumber arus listrik, kemudian sakar tunggal untuk on off lampu, stop kontak atau dalam istilah juga disebut KKB, kontak bantu juga boleh. Stop kontak ini selalu dalam keadaan on ya, selalu dalam keadaan on. Skema instalasinya sudah kita kerjakan, kemudian kita mengerjakan ke skema pelaksanaan ya. Mulai dari sini, dari ada MCB di on kan, maka harus mengalir menuju sakar tunggal. Sakar tunggal ini untuk on off lampu ya. Kemudian stop kontaknya yang pasnya ini kita ambil dari MCB yang pasnya ini. Kenapa kok diambil ke arah MCB, kok tidak diambil yang terdekat yaitu di lampu saja? Kenapa kok nggak di lampu ya? Sebab kalau pasnya ini kita ambil di lampu ini, maka stop kontaknya ini dipengaruhi oleh sakar tunggal ya. Kalau sakar tunggalnya dalam keadaan on, kalau keadaan off, maka stop kontaknya pun juga keadaan off. Maka cara kerjanya stop kontak kan nantinya dipengaruhi oleh sakar tunggal. Untuk itu agar stop kontak selalu dalam keadaan on, itu kita ambilkan di MCB. Kalau sudah, skema pelaksanaan sudah, sekarang tinggal pengkabelannya. Kita lihat berapa kabelnya. Ini ada 2 ya, 1 pas 1 nol yang di sumber ini. Kemudian sakar tunggal, ini sakar tunggal, kabelnya ada 2 pas semuanya. Kemudian arah sini, ada berapa ini kabelnya? Kita hitung 1 2 3, ada 3, 2 pas 1 nol, 2 pas 1 nolnya. Kemudian lampu kabelnya ada 2, 1 pas 1 nol, pas 1 nol. Kemudian arah sini ya, ini arah sini, ada 2, 1 pas 1 nol, pas 1 nol. Kemudian stop kontak kabelnya ada berapa? Ada 2, 1 pas 1 nol. Sudah. Maka ini untuk pengembangan ditambah stop kontak sudah kita buat ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.